Shalom umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kita di dalam program Sapaan Gembala GKI. Bersama saya Frida Trijayanti yang sedang dalam tahap orientasi di GKI Kebonjati, Bandung. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul, bersatu hati, dan menyisihkan waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan dalam mempelajari firman yang akan kami dengar pada saat ini, dan biarlah kami masing-masing bisa memaknainya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini sudah banyak orang menyadari betapa pentingnya tentang kesehatan mental. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang memahami bahwa kesehatan tidak hanya terkait dengan yang terjadi di bagian tubuh kita secara fisik, tetapi secara psikis juga perlu untuk diperhatikan bersama-sama. Banyaknya orang yang menyadari betapa pentingnya kesehatan mental karena semakin banyak orang lebih waspada akan apa yang dirasakan dan dialami oleh seseorang secara lebih mendalam. Oleh karena itu, banyak orang menyadari akan luka seseorang dan semakin banyak orang untuk berusaha mereka tidak saling menyakiti satu dan yang lain melalui perkataan, melalui tindakan. Bukan hanya sekedar melukai secara fisik, tetapi secara psikis melalui tindakan dan perkataan. Berbicara tentang luka, dulu kita sering mendengar bahwa ketika seseorang terluka secara psikis, banyak yang mengatakan bahwa waktu akan membuat luka tersebut menjadi sembuh, sembuh dengan sendiri. Apakah benar demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita kali ini yang diambil dari 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10, berbicara tentang sakit yang dialami oleh Paulus. Sakit yang dirasakan oleh Paulus digambarkan sebagai duri. Duri itu memberikan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. Sehingga dia meminta kepada Tuhan untuk mengambil duri itu agar rasa sakitnya hilang. Akan tetapi, ternyata Tuhan memberikan jawaban yang berbeda, dan Paulus pun memahaminya. Pada akhirnya Paulus memaknai bahwa duri dalam dirinya tetap ada, supaya dia tidak meninggikan diri karena pernyataan atau penyataan orang-orang akan pekerjaan baik yang telah dia lakukan pada saat itu. Di sisi lain kita mau melihat bahwa Tuhan menguatkan Paulus dengan mengatakan bahwa di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan seseorang pun Tuhan bekerja. Dan justru karena kelemahan tersebut kita semakin dikuatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui pengalaman Paulus yang dialami oleh Paulus, kita memahami satu hal, bahwa setiap perjalanan hidup kita pasti akan ada peristiwa yang menyebabkan kita terluka. Banyak dari kita akan mencari bantuan untuk bisa sembuh, atau ada yang percaya bahwa luka tersebut akan sembuh dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya waktu. Namun ternyata ada luka yang tinggal diam bersama dengan kita. Ada bagian-bagian yang tetap bersama dengan kita. Sehingga pada akhirnya kita mengatakan bahwa time doesn't heal the pain. Pada akhirnya kita akan belajar untuk hidup bersama dengan luka itu. Kita mau hidup berdampingan, kita mau berdamai dengan luka tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan berkurang rasa sakitnya, meskipun luka tersebut masih melekat di dalam tubuh kita. Namun kita mau belajar bersama untuk hidup berdampingan dan terbiasa akan luka tersebut.
Sama seperti Paulus, kita mau belajar bersama hidup berdampingan dengan luka tersebut untuk selalu mengingat penyertaan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dari hari ke hari. Maka kita mau mengatakan bersama, time doesn't heal the pain, but we learn to live with it. Selamat berdamai dengan luka Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur karena pada hari ini kami bersama-sama telah belajar satu hal ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami tidak selalu berjalan dengan baik. Ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan yang di belakangnya menyebabkan luka di dalam hidup kami ya Tuhan. Tetapi kami belajar satu hal bahwa meskipun kami harus berjalan atau hidup berdampingan dengan luka tersebut, kita mau bersama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa luka tersebut tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita lemah, tetapi luka tersebut justru mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami selalu untuk berpegang kepada Engkau dan mencari kekuatan yang sumbernya dari Tuhan langsung. Dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami satu hari ini ya Tuhan. Kiranya kami, setiap tindakan dan perkataan kami, kiranya itu semua mencerminkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.